Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, selamat pagi. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat belajarnya walau dalam keadaan suasana pandemi COVID-19. Yang terutama, yang penting ya semangat belajarnya supaya terus ya kita mengikuti walaupun masih kita belajar secara daring. Oke, setelah kemarin kita mengadakan ulangan harian dan hasilnya pun beragam, bermacam-macam. Ada yang dapat 90, ada juga yang masih di bawah 40. Ya, padahal harusnya kalian lebih semangat ya. Saya kasih berapa jam ya. Dan belajar dan ulangan juga di rumah. Dan ada juga di LKS. Kalian ini udah sekolah 9. Seharusnya bisa 100%. Ini bisa nilainya 100. Tapi entah kenapa ya saya nggak tahu ya. Nilainya bisa seperti ini. Yang penting semangat ya, nanti ulangan hari yang berikutnya bisa nilai-nilainya ditingkatkan kembali. Karena itu tambahan nilai kalian di semester 5. Sebab nanti dipakai di rapot kalau untuk, karena sekarang tidak ada ujian nasional ya. Itu nilai semua diambil dari nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 untuk kalian ketika mencoba di sekolah negeri. Ya semangat sekolah negeri ya, mudah-mudahan berhasil. Alhamdulillah setiap tahun di Madrasah Sanawiyah Nurul Falah ini ada yang masuk negeri, baik ke Madrasah Aliyah Negeri maupun SMA Negeri, SMK Negeri. Alhamdulillah, itu yang saya sarankan buat kalian. Hari ini kita sudah masuk dalam bab 3 tentang berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Saya bahas satu saja ya, itu saja tentang berilmu. Nah, orang Islam wajib punya ilmu. Dan ketika kita mulai pelajaran pun kan kita ucapkan apa? Ilmu kan kita tambahkan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu saya. Dan mudah-mudahan ilmu yang saya pelajari di sekolah ini bermanfaat. Manfaat yang bagaimana ya manfaat? Yang ketika kamu sudah mendengarkan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian kamu mendapatkan hasil yang bagus ya, seperti kemarin ulangan harian. Saya yakin yang belajar, yang tidak belajar itu beda nilainya. Ya. Soalnya kan ini kan tambahan ulangan harian ditambah dan nilai PTS ditambah semester jadi nilai raport. Mudah-mudahan nilai kamu bagus dan di atas KKM. Ya. Ya, karena KKM untuk pelajaran akidah akhlak 75 ya. Kamu harusnya lebih dari 75 kalau ingin mendapat predikatnya A. A itu 92 ya untuk KKM 75. Ya, jangan sampai C. Udah saya 75 aja. Ya 75 sampai 82 itu C. Pengen nilai B ya 83, 84. Ya. Insya tercapai kalau misalnya kamu rajin belajar. Ini yang namanya ilmu. Jadi ilmu itu yang berasal dari bahasa Latin sain, sebagai turunan sair, mengetahui, to know, to think. Jadi mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifatnya empiris melalui cara-cara tertentu. Dengan ilmu dalam bahasa Indonesia istilahnya ilmu kan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Ya berisi tentang alam semesta, tentang sosial, tentang ekonomi, politik, keamanan, ada semua di situ ya. Sejarah, ya, geografi, tentang pergunungan, bentuk-bentuk tanah, ya itu pelajari. Alam, wah diceritakan kan dengan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, ceritakan semua. Belum lagi di bagian ada fisika, kimia, tentang alam dan sebagainya. Itu namanya ilmu ya.
Ilmu tetap harus kita pelajari. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Likulli sayun. Tiap-tiap sesuatu itu jalannya, ada jalannya. Wa tariqul jannati, dan jalan menuju surga al ilmu, ya dengan ilmu. Nah, itu hadis Rasulullah SAW. Jadi kita menuju surga aja harus punya ilmu. Ya, ini salah satunya. Ini ilmu penting banget, ilmu ya. Ya, orang yang jadi pejabat, jadi ustadz, jadi kiai, ya, jadi sosiolog, jadi notaris, jadi ahli agama, jadi ahli hukum dan sebagainya, itu dari ilmu. Saya pun jadi guru karena ilmu. Insya Allah kan kita pengennya kita berdoa, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan ilmu saya, warzuqni fahman. Dan ilmu itu supaya apa? Manfaat. Jadi ilmu yang kita pelajari ada manfaatnya. Kita kan nggak tahu nanti, ya, 7 tahun kemudian, 8 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian kita jadi apa. Nah, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting kita ini memiliki ilmu agar kita tidak ketinggalan zaman. Handphone pun ilmu itu. Kita dulu enggak mengetahui bagaimana kualitas handphone, ilmu handphone, apa yang kita pelajari dari handphone. Sekarang banyak semua kita temui. Dunia ini seperti apa tuh? Dekat sekali. Coba dulu orang main bola di Amerika, kita nggak bisa melihat. Itu kejadian apa-apa yang ada di Amerika, yang ada di benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, kita nggak tahu. Tapi dengan ada live, siaran langsung, kita bisa tahu. Walaupun keadaan alam itu yang memisahkan kita kan keadaan alam. Kita di sini jam 7, kan bisa ada jam 12 malam, ada yang baru pagi, ada yang baru subuh. Nah, itu. Tapi kan kita bisa melihat pertandingan bola ya sana jam 9 main, kita baru malam. Kita lagi enak-enak tidur lagi bermain. Nah ini, ya, itu namanya ilmu. Di dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sungguhnya orang yang barokah yang dapat menerima pelajaran. Iya, pelajaran berkah, barokah. Ditegaskan lagi dalam surat Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang beriman itu akan ditinggikan derajatnya. Orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat, dan Allah Maha mengetahui dari apa yang dikerjakan oleh manusia. Jadi Allah tahu apa yang kita kerjakan. Manfaat yang diperoleh dari ilmu nanti kamu juga akan rasakan. Ya, juga kamu akan dinaikkan derajatnya karena kamu punya ilmu. Jelas kan bisa dilihat orang yang punya ilmu sama enggak punya ilmu. Pejabat punya ilmu, tapi ilmunya harus benar-benar dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Pejabat yang korupsi, ya karena dia tidak mempergunakan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Tapi saya yakin pejabat yang mempergunakan ilmu yang sebaik-baiknya, dia tidak akan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita, ketika kita berada di rumah, kita sudah seringkali diajari oleh bapak dan ibu guru kita dengan materi yang berbagai macam, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Pasti kita mendapatkan ilmu itu. Apalagi ilmu agama, kita akan belajar mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana akhlak yang terpuji, mana akhlak yang baik. Nanti dalam pelaksanaannya tergantung kita, bagaimana kita menjalankannya.
Ada yang tahu itu ilmu, tahu, tapi dia tidak melaksanakan. Makanya ini harus sungguh-sungguh kita pelajari ilmu dan kita pakai dengan sebaik-baiknya. Ya. Secara teori kita pelajari. Ya. Kemudian prakteknya juga harus kita laksanakan. HP secara teori kita belajar masalah IT. Ya, kita tahu jadi kita bisa buka HP, bisa ini, tapi juga harus kita praktekkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Pakai HP dengan sebaik-baiknya. Jangan melanggar apa yang memang kita dapati dengan pelajaran-pelajaran agama. Kita lihat yang baik-baiknya saja, walaupun bisa dibuka yang jelek-jeleknya, tapi kita tahan. Kita tahu itu pasti kita diawasi terus oleh dua malaikat Raqib dan Atid. Jadi bagaimana kita mempergunakannya yang baik. Kita tidak boleh ketinggalan zaman, silakan. Kalau misalnya HP untuk dipelajari PJJ, silakan kita pakai yang benar, yang baik kita pakai. Ya. Iya, kita kan bisa buka yang lain-lain, kita terus bisa main game. Kita bisa buka yang buat bukan pelajaran, bisa. Tapi kan kita tahu kita sedang belajar. Ya, kita pakai dengan yang sebenar-benarnya. Ini ya, jadi ilmu. Ilmu itu banyak. Bisa kemana-mana ini, ya. Ilmu. Kita tahu bisa membuka handphone ya dari ilmu kita. Kita tahu bahwa banyak apalagi nge-share, kita belum baca kita kirim kemana-mana, jadi fitnah. Kalau kita tahu ilmu itu nggak baik, jangan kita lakukan, dan itu dosa. Dan tanggung jawabnya pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana harusnya kita perbuat? Dengan kita banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah kita mengucapkan kalimat istighfar, Astaghfirullahaladzim. Sama ketika kita selesai sholat, kita dianjurkan untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat istighfar. Kata Nabi sendiri minimal 100 kali. Ya kalau misalnya setelah sholat yang 5 waktu belum sampai 100, tambahin. Ya kan minimal setelah sholat kita baca Astaghfirullahaladzim 3 kali kita baca ya. Kita tambahkan lagi kan, Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kelas 9 kan pernah ya, ketika kalian masih kelas 7 kalian kan sudah tatap muka. Sudah membiasakan diri sholat duha di masjid. Itu kan yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru termasuk saya. Ya kalian duduk di masjid teratur ya. Sholat duha, setelah sholat kan kita mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu. Ya. Jadi itu sebagian dari sifat terpuji atau akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Selanjutnya yang lain insya Allah akan saya lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.